Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di sebuah masjid waktu kajian maghrib sampai isya itu saya didatangi takmir di PCI. Ustadz, ada yang ingin uji nyali. Bahasanya itu. Ada yang ingin uji nyali. Wah, bagus. Bagus kalau ada yang ingin uji nyali. Kesenangan saya justru dialog. Sebab kalau dengan dialog saya akan tambah ilmunya itu. Akhirnya 5 orang ini membawa buku besar-besar, tebal-tebal, 3 biji. 3 biji gitu. Oleh karena ada kasus seperti itu, maka pengajian langsung kita pakai dialog interaktif. Jadi tidak perlu kata pengantar biar tidak menyita waktu. Di antara jamaah yang ingin menyampaikan permasalahan silakan. Langsung angkat tangan, silakan. Pertanyaannya begini. Ustadz, kalau seseorang sholat yang hanya 2 rakaat, itu duduk tasyahudnya iftiros atau tawarruk? Kalau ada orang sholat yang hanya 2 rakaat, duduk tasyahudnya itu iftiros atau tawarruk? Ini lagi uji nyali. Di antara Bapak Ibu ada yang memberi jawaban? Monggo. Seleranya duduk tawarruk atau iftiros? Ada yang duduknya tawarruk, ada yang duduknya apa? Iftiros. Saya kalau ditanya orang, itu biasanya saya tanya kembali. Lah, menurut Anda duduknya gimana? Jadi pertanyaan dijawab dengan apa? Pertanyaan. Jawabannya menarik. Hasil kajian kami, Ustadz, sholat yang hanya 2 rakaat itu duduknya iftiros. Bukan tawarruk, tetapi apa? Iftiros. Saya yakin dia menjawab seperti itu punya alasan. Punya dasar hukum. Ketika saya tanya, apa dasar hukumnya kalau sholat hanya 2 rakaat itu iftiros? Maka 3 buku itu disodorkan gitu. 3 buku itu sudah dikasih tanda halamannya sebagai, nah ini masukin ya. Oh, ini di sini kok masuk? Itu ceritanya.
3 buku itu disodorkan kepada saya, berharap supaya saya membacanya. Mohon maaf, akan lebih baik saudara mendampingi saya, saudara baca sendiri, nanti kita diskusikan. Memang model dakwah kita itu luar biasa. Pocong dewi. Timbangane jari ini hadisnya sudah sahih, bagus. Cara dakwah langsung menunjukkan dasar hukumnya. Ketika dibaca buku yang pertama, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Nasai. Hasil terjemahannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat yang hanya 2 rakaat, beliau duduknya iftiras. Hasil penelitian, walaupun dikeluarkan Nasai, hadis ini sahih. Walaupun dikeluarkan oleh Imam Nasai, hadisnya apa? Sahih. Nah, kalau sudah sahih, komentarnya ya sami'na wa ata'na. Buku yang kedua juga dibaca. Hadisnya sama, dikeluarkan Imam Nasai. Buku yang ketiga sama. Dalil yang digunakan itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai. Nah, karena saya membawa laptop, maka saya coba mencari hadis itu lewat program Syamilah. Ketemu. Dan betul setelah diverifikasi, hadis itu adalah hadis sahih. Oleh karena dasar hukumnya sudah sahih, ya sikap kita tinggal sami'na wa ata'na. Begitu. Bahkan saya tambahi informasi. Saya punya 3 buku lagi. 3 buku lagi yang menjelaskan di situ sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya apa? Iftiras. Di antaranya buku kecil yang sering dibagi kalau Bapak Ibu pergi haji. Ada, ini tadi masuk Pak Indri. Berarti ini mungkin Pak yang bermasalah Pak. Iya. Jadi ini Pak. Ini. Jadi ada 3 buku referensi lagi yang menunjukkan sholat yang 2 rakaat itu duduknya apa? Iftiras. Yang pertama yang biasa dibagi kepada jamaah haji yang disusun oleh Syekh bin Baz. Nah, itu muncul istilah sholat sunaiyah. Jadi ada istilah sholat sunaiyah, sholat yang terdiri 2 rakaat dari isnaini. Muncul istilah sholat sulasiyah, sholat yang terdiri dari 3 rakaat. Muncul sholat rubaiyah, sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Baru saya temukan istilah seperti itu. Saya pernah diskusi dengan seorang tokoh di sana. Istilah sunaiyah itu sejak kapan dipergunakan? Dia cari-cari, nggak ketemu-ketemu. Sejak kapan digunakan? Padahal istilah itu jauh-jauh sudah muncul, istilah sunaiyah itu. Kalau
Bapak Ibu akrab membaca kitab fikih yang dibaca oleh teman-teman samping itu muncul istilah nama sholat sunaiyah. Nah, yang kedua, buku kecil juga, Sifat Sholat Nabi, yang disusun oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan yang ketiga, itu risalah juga, kalau nggak salah, yang disusun oleh Syekh Utsaimin. Jadi saya pernah membaca bukan hanya 3 itu. Sekali lagi saya sampaikan, walaupun tidak dikeluarkan Bukhari oleh Muslim dan sebagainya, melainkan hanya dikeluarkan oleh Imam Nasai, tapi hasil penelitian hadis ini ternyata hadis sahih. Oleh karena hadis ini sahih, maka sikap setiap Muslim tinggal sami'na wa ata'na. Maka mulai besok kalau sholat subuh duduknya iftiras atau tawaruk? Loh, kok masih ragu? Ya dibiasakanlah. Kalau belum terbiasa, dibiasakanlah gitu. Mulai besok sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Sunaiyah. Maka duduknya iftiras atau tawaruk? Iftiras. Kok ragu-ragu? Gitu. Di antara Bapak Ibu ada yang tidak ikhlas atau kurang ikhlas, monggo komentar. Bebas ini. Saya, Ustadz, nggak setuju. Boleh. Kenapa nggak setuju? Saya tidak terbiasa. Wah, ini jawaban tidak ilmiah. Gitu. Saya sejak kecil, Ustadz, duduknya tawaruk. Ya nggak ilmiah itu namanya. Gitu. Oh, saya temukan dalil yang sahih dalam Quran. Ternyata sholat duduknya apa? Tawaruk misalnya. Oh, begitu baru ilmiah, Pak. Ada kira-kira dalam Quran, Pak? Enggak ada. Atau dalam hadis yang lain ada kira-kira, Pak? Nah, maka kalau ada teman kita yang kok tidak sesuai dengan kebiasaan kita, jangan disalahkan dulu, gitu. Karena boleh jadi orang yang nyeleneh itu dia yang punya dasar hukum, sementara kita mewarisi sholat dari nenek moyang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nah, teks hadisnya itu, waduh, nggak bisa ya. Iya. Bunyinya begini. Gimana nih? Bisa dibawa ini? Nyangkut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sintai jalasa mustarisan. Teksnya bunyinya gini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sintai rakaatin jalasa muftarisan. Teksnya begitu.
Dikeluarkan oleh Imam Nasai, singkat jadi Nun. Jadi seluruh buku itu rujukannya sama. Malah Albani tidak menunjukkan teksnya, hanya Nasai, itu aja. Tapi di buku aslinya ada. Yang tersebar itu kan ringkasannya dari Masya Allah 2 jilid besar diringkas menjadi 1 jilid kecil. Jadi beliau tidak mendatangkan teksnya, hanya memberi isyarat. Yang di Syekh bin Baz juga begitu, tidak mendatangkan hadisnya, tapi hanya memberi apa? Isyarat. Lah 3 buku yang besar-besar itu lengkap dengan sanadnya, dikeluarkan oleh siapa? Nasai. Sahih hadisnya. Saya hanya komentar terjemahan adalah Rasul sholat yang hanya 2 rakaat. Kata-kata yang hanya 2 rakaat dari lafadz mana? Saya hanya bertanya, terjemahan Rasul sholat yang hanya 2 rakaat itu terjemahan dari redaksi mana? Itu pertanyaan saya. Balas bertanya, Ustaz sendiri menerjemahkan bagaimana? Bagus. Bagus. Terjemahan itu bagian dari pemahaman ijtihadiyah. Maka seseorang menerjemahkan bisa benar, bisa apa? Salah. Karena ijtihadiyah berkali-kali kita ingatkan jangan sampai mengklaim hasil ijtihadnya sendiri yang paling benar. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Jangan, itu sikap sombong. Tidak etis gitu. Kalau saya mencoba menerjemahkan dengan kemampuan saya, diterima ya silakan, tidak diterima tidak apa-apa, namanya ijtihad. Kalau salah dapat berapa? 1. Diganjar enggak? Diganjar. Wa kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa apabila duduk fi sintai rakaatin pada yang 2 rakaat. Bukan pada yang hanya 2 rakaat. Pada yang 2 rakaat. Jalasa muftarisan, Nabi Rasul duduk iftiras. Bukan diterjemahkan sholat yang hanya 2 rakaat, tapi yang duduk pada 2 rakaatnya. Pada yang 2 rakaat, berarti tasyahud apa ini? Awal. Berarti ini dalil saya pahami sebagai duduk tasyahud awal. Nah, gimana pertimbangan sampean, selera pertama atau kedua? Loh, ini kan kira-kira memahami, menerjemahkan. Saya bertanya, dari mana muncul terjemahan yang hanya 2 rakaat dalam redaksi ini? Kalau itu hasil ijtihad, sah-sah saja. Tapi tolong jangan mengklaim hasil ijtihad itu yang paling benar. Ini wilayahnya kiro-kiro gitu. Kalau boleh saya terjemahkan, wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa apabila duduk fi sintai rakaatin pada yang 2 rakaat. Berarti hadis ini dijadikan justifikasi untuk tasyahud awal.
Ada yang 2 rakaat. Nabi duduknya iftiros. Nah, oleh karena punya 2 makna, nggak elok lah kalau yang iftiros menyalahkan yang tawaruk. Yang tawaruk menyalahkan iftiros. Yang benar yang mana dari keduanya ini? Yang benar mana dari keduanya ini? Allah a'lam. Wallahu a'lam. Nah, kalau ada di antara panjenengan yakin, menurut saya pemahaman yang mantap itu yang pertama, maka setiap sholat yang 2 rakaat, yang hanya 2 rakaat, duduknya apa? Iftiros. Tapi bagi yang yakin, ini dalil bukan untuk yang hanya 2 rakaat, tetapi untuk tasyahud maka ketika dia duduk tasyahud akhir, butuh tuntunan, gitu. Butuh tuntunan. Kalau hadis ini tidak dimaknai sholat yang hanya 2 rakaat, berarti hadis ini digunakan dalil untuk tasyahud awal. Pertanyaannya, nah kalau tasyahud akhir duduknya gimana? Harus cari dalil lain. Sementara yang berpendapat pertama tidak perlu dalil lain. Kalau gitu enaknya pilih pertama atau yang kedua? Masih kedua. Iya. Masih kedua juga. Wah, ini mendukung setia ini ya. Begitu. Jadi kalau hadis ini dimaknai sholat yang hanya 2 rakaat, maka dia nanti duduknya iftiros. Tapi hadis ini kalau dimaknai sholat yang pada 2 rakaat, berarti hadis ini dipakai dalil untuk tasyahud awal. Lah sekarang untuk tasyahud akhir, apa dalilnya? Nah, saya temukan dan harus ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan itu jari ini. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang ada di dalam Sahih Bukhari. Adalah Rasulullah kalau duduk yang ada salamnya, saya ulangi lagi, adalah Rasulullah kalau duduk yang ada salamnya, duduknya tawadhu. Sahih Bukhari. Adalah Rasulullah kalau duduk yang ada salamnya, berarti tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud akhir. Duduknya adalah tawadhu. Nah, atas dasar itu saya tetap pilih kedua. Saya tidak milih pertama. Dalam kasus ini loh Pak. Dalam kasus ini. Iya. Ini teman-teman ngotot, saya lebih pas dengan yang pertama, itu pilihan. Orang lain tidak bisa menolak. Tapi saya setelah timbang-timbang begini, pilihan saya jatuh nomor 2. Gitu. Dalam kasus ini, Pak. Itu ceritanya. Nah, setelah itu apa? Biar tambah meyakinkan, saya tanya, kalau Anda sholat witir hanya 1 rakaat, duduknya gimana? Harus cari tuntunan lain.
Tapi kalau Anda tanya kepada saya, lah Ustadz sendiri gimana? Balas saya bertanya, ada salamnya enggak? Ada. Berarti duduknya apa? Tawarruk. Selesai. Iya. Sholat witir 3 rakaat. Tidak diselingi tasyahud awal toh. Langsung 3 rakaat. Anda harus cari dalil lain. Yang 2 rakaat sudah ketemu. Nah sekarang yang 3 rakaat. Tidak ketemu toh? Jangan duduk. Tidak punya tuntunan. Nah, kalau kalian tanya kepada saya balik bertanya, ada salamnya enggak? Ada. Kalau gitu duduknya apa? Tawarruk. Enak. Itu ceritanya. Lah kok ngotot? Ustaz, di dalam hadis itu ada tambahan seperti sholat subuh. Saya ulangi lagi. Di dalam hadis itu ada tambahan seperti sholat subuh. Wallah, kalau hadisnya ketemu dan saudara bisa menunjukkan, selesai diskusi gitu. Nggak usah neko. Oh kalau begitu sholat subuh yang 2 rakaat itu duduknya apa? Iftirosh. Kalau ada gitu. Kapan bisa ditunjukkan dalilnya? Insya Allah minggu depan. Loh, jangan lama-lama. Karena ini sedang kita butuhkan. Kalau bisa, habis inilah gitu. Saya diajak ke rumahnya. Nggak apa-apa. Nggak usah Ustaz, minggu depan saja. Ya sudah, minggu depan saja. Gitu. 3 bulan nggak muncul-muncul. Sampai saya jadi teringat, mana teman diskusi saya yang katanya seminggu itu. Jawabannya paling belum ketemu Ustaz. Gitu. Paling belum ketemu. Kalau ketemu sudah tidak perlu diskusi panjang lebar. Tinggal sami'na wa ata'na. Oh kalau gitu seperti sholat subuh yang 2 rakaat duduknya apa? Iftirosh. Selesai sudah. Tapi kalau ungkapan seperti sholat subuh itu bukan hadis, itu hasil ijtihad, mohon maaf. Hasil ijtihad tidak bisa dijadikan sumber hukum. Itu gambarannya. Jadi boleh Bapak Ibu uji nyali, tidak apa-apa. Kita bukan cari menang kalah, tapi kita cari kebenaran. Jangan merasa minder untuk kita ini mengakui kelemahan. Kalau memang teman diskusi kita punya dalil yang lebih valid, punya dalil yang lebih akurat. Kira-kira itu sebagai pengantar. Mana pertanyaannya? Ada yang bertanya? Monggo Bapak. Ngikuti imam. Ya. Hadis makmum harus ngikuti imam itu sahih. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru dan seterusnya. Pertanyaannya, lah kok imamnya duduknya iftirosh? Kan mestinya kita juga duduk apa? Iftirosh. Karena perintah Rasul, makmum itu wajib mengikuti apa? Imam. Kami ingatkan kewajiban makmum mengikuti imam itu pada wilayah substansinya, Pak. Kalau imam rukuk, makmum harus ikut rukuk.
Kalau imam sujud, makmum harus ikut sujud. Walaupun imamnya salah. Jangan sampai terjadi di masjid ini apa yang terjadi di Masjid An-Nur Mendul Merisi. Ada kasus seorang itu Pak jarang sholat jamaah Pak. Tapi kalau datang ke masjid selalu jadi imam Pak. Padahal sudah ada imam tetapnya di sana. Langsung nyerondol jadi imam. Kebetulan bacaannya itu bermasalah gitu. Kebetulan itu. Ada sebagian menganalisa teman ini kayaknya teman Darul Hadis. Teman Darul Hadis itu ada doktrin tidak boleh makmum kepada kafir, Pak. Tapi kalau ngimami boleh gitu. Ada analisa begitu. Waktu sholat Isya sudah dapat 4 rakaat, dia bangkit Pak. Melaksanakan rakaat yang ke-5. Lah kok serentak makmumnya itu tidak ada yang bangkit. Ada yang ngomong biarin. Salat ini Pak. Jadi semua makmumnya itu tidak ada yang bangkit. Ya, itu sampaikan ke saya. Gak boleh Pak. Kalau imam berdiri, makmum wajib ikut berdiri. Nah, terus kalian duduk terus. Iya Ustaz. Sampai menunggu salam. Iya. Jadi imamnya tuh ngadeg dewi, rukuk dewi. Jadi ditunggu sampai apa? Tasyahud akhir. Enggak, harus diikuti. Permasalahan nanti imam keliru didiskusikan. Loh tadi itu 5 atau 4? 5. Kalau 5 selesai, baru disempurnakan dengan sujud sahwi. Hadisnya begitu. Makanya sujud sahwi itu boleh setelah salam dan kalam. Ketika Rasul ngimami sholat yang hanya 4 rakaat, lah kok Rasul itu sholat 5 rakaat? Namanya Rasul. Tidak ada yang menegur. Apalagi tuntunan Rasul harus diikuti. Setelah salam, Dzul-Yadaini dinamakan Dzul-Yadaini karena kalau tanya selalu pakai 2 tangan. Sehingga mendapatkan julukan Dzul-Yadaini. Interupsi. Ya Rasul azidati sholat. Apakah hari ini kita dapat bonus sholat? Gitu. Apa maksudnya? Sholaina khomsan. Tadi kita sholat 5 rakaat. Nah, Rasul klarifikasi. Asodaqa Dzul-Yadaini. Apakah benar yang dikatakan Dzul-Yadaini? Benar ya Rasul. Baru Rasul menyempurnakan sujud sahwi. Tidak ada masalah. Jadi imam itu harus diikuti pada wilayah substansi. Yang tidak diikuti 2 hal. Pertama adalah gerakannya. Dan yang kedua adalah doanya atau wiridnya. Jadi tidak usah nanti imam mengumumkan. Iftitahnya nanti Allahumma ba'id. Nggak usah. Nggak usah. Yang hafal Allahumma ba'id silakan. Yang hafalannya wajah itu silakan. Nah, di masyarakat sudah ngetren. Kalau Allah ba'id Muhammadiyah. Kalau wajah tuh Muhammad NU. Padahal sama-sama hadisnya, sama-sama sahihnya. Gara-gara ditarjih lebih hebat Allahumma ba'id daripada wajah itu. Allahumma ba'id itu muttafaqun alaihi. Wajah itu hanya Muslim. Kuat mana kira-kira? Allahumma ba'id. Itu yang dulu saya tawarkan dalam kasus seperti ini. Sudahlah menggunakan takhyir. Mau pilih wajah itu, mau pilih Allahumma ba'id, sama-sama tuntunan dari Rasul. Yang kedua, gerakannya apa?
Imam yakin mendulukan lutut, boleh waktu sujud. Makmum ada yang yakin mendulukan tangan, boleh dia mendulukan tangan. Jadi tidak usah diumumkan demi keseragaman. Nanti waktu sujud adalah bacaannya begini, mendulukan lutut semua ya, seperti saya, tidak usah. Gitu. Yang yakin mendulukan lutut, dia mendulukan lutut. Yang yakin mendulukan tangan, dia mendulukan tangan. Substansi sujud harus diikuti. Seperti itu misalnya Bapak Ibu sholat subuh, kok imamnya pakai kunut? Boleh ikut. Yang diikuti iktidalnya. Yang diikuti apa? Iktidalnya. Bacaan iktidal, doa iktidal, itu tidak harus sama antara imam dengan makmum. Maka kalau Bapak nggak punya hafalan, ya sudah diam aja. Namanya tumakninah, tidak ada masalah. Yang penting ngikuti apa? Iktidalnya. Jadi begitu. Imam angkat tangan, sampai tidak angkat tangan, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Gerakannya tidak harus sama dengan imam. Cukup, Pak? Iya. Ada pertanyaan? Kadang kita bersama-sama rombongan besuk orang sakit dan berdoanya membaca Al-Fatihah untuk yang sakit. Menurut hukumnya gimana Ustadz? Lah kebetulan Al-Fatihah itu layak untuk dijadikan ruqyah. Bukan ruqyat, tetapi ruqyah. Jadi Al-Fatihah itu layak dijadikan ruqyah. Itu. Ceritanya apa? Ketika para sahabat pergi ke suatu kaum, tidak ada yang ngajeni. Tidak ada yang ngajeni. Sampai akhirnya mereka didatangi utusan, rajanya sakit, disengat ular ya, yang berbisa itu. Woro-woro kepada para sahabat ini, kalau ada yang bisa menyembuhkan, maka akan dapat hadiah. Kambingnya itu kalau nggak salah 100 hadiahnya. Mahal kesehatan ini, Pak. Akhirnya apa? Diruqyah dengan bacaan apa? Al-Fatihah. Dengan izin Allah sembuh. Nah, karena sembuh, layak dapat apa? Hadiah. Tapi wiroinya sahabat tidak mau mengkonsumsi dulu sebelum tanya kepada Rasul. Nah, begitu dikonfirmasikan Rasul, dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi Al-Fatihah itu bisa dijadikan doa untuk meruqyah orang yang sedang apa? Sakit. Adapun nanti doa yang lain, silakan dengan berbagai redaksi. Misalnya Allahumma ya mudhibal ba'si anta syafi la sifa'a illa sifa'uka fasfi an fulan sifa'an la yughadiru sakoma, monggo. Banyak doa-doa kesembuhan yang terangkum dalam buku Ruqyah. Sudah membeli bukunya? Belum. Khusus saya susun namanya hadis Ruqyah. Nah, gitu. Dan Ruqyah itu tidak butuh keahlian, Pak. Lain dengan hijabah, bekam lain. Kalau bekam sampai Rasul pun mendatangkan juru bekam. Kalau ruqyah siapa saja bisa. Itu ceritanya. Jadi monggo nanti mendoakan orang sakit dengan Al-Fatihah atau doa-doa yang lain, silakan. Syukur kalau doa itu maksur. Enggak maksur aja enggak apa-apa. Enggak maksur enggak apa-apa. Alhamdulillah
Saya punya pengalaman jadi tabib. Gitu. Saya punya lumayan, hampir 1,5 tahun jadi tabib itu. Gara-gara apa? Di kampung saya itu ada tabib Haji Zen. Nah, saya juga disebut orang-orang kampung Haji Zen. Nah, Haji Zen yang asli ini sudah wafat, gitu. Sudah wafat. Sehingga ketika tukang becak ditanya mana rumahnya Haji Zen, ditunjukkan ke rumah saya, gitu. Tunjukkan ke rumah saya punya terapi media congkok itu loh, Pak. Tapi jangan yang buatan Cina, itu pecah, yang buatan Jerman. Ada yang bergigi, ada yang halus. Yang bergigi ini biasanya untuk telapak kaki, Pak. Itu kalau ada pasien, kadang-kadang dari Jawa Barat yang paling banyak, itu datang ke rumah saya tanya, sakit apa? Wah, ceritanya macam-macam sakitnya. Maka saya ruqyah dengan qomat kamit kayak dukun. Bagaimana qomat kamitnya itu nggak difahami. Difahami malah nggak manjur gitu. Jadi qomat kamit meruqyah kayak dukun, baru tangannya tolong ulurkan tangannya, saya duduk gitu, gitu. Pertanyaannya lucu, loh, kok nggak pakai tongkat putih? Saya jawab, ini baru. Iya, saya baru ngerti pakai tongkat putih ya dari pasien itu. Kok nggak pakai tongkat? Ini baru. Nah, saya tanya, gimana sudah sembuh? Belum. Qomat kamit lagi, diruqyah lagi, dikeraskan. Sakit Pak itu, Pak, sakit. Sudah sembuh apa belum? Sudah. Oh. Iya. Sampai tanya akhirnya, ini gimana uangnya? Itu depan saya itu ada masjid, ada kaleng. Ah, sampai masukkan situ bismillah, gitu. Jadi bayarnya nggak ke saya, tetapi dimasukkan kaleng. Kaleng masjid itu. Samping rumah saya kan ada masjid Nurul Anwar itu. Ya, lumayan takmir oleh amplopan akeh. Itu ceritanya. Monggo, yang ada yang sakit sini. Malah ada pengalaman yang menarik, itu datang ke saya itu, wah susah sekali jalannya. Setelah saya ruqyah langsung lari, larinya ke rumah sakit. Saya kira sembuh, enggak, lari ke rumah sakit. Itu pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kalau sholat 4 rakaat sesudah sholat Isya itu pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Apa hadisnya sahih? Saya malah belum menemukan itu. Nah, kalau gitu kan tiap hari dapat Lailatul Qadar. Ya sholat aja 4 rakaat setelah Isya dapat Lailatul Qadar. 1000 bulan loh, Pak. Nah, kalau sampai tiap hari, waduh. Saya belum menemukan, mohon maaf. Ada yang pernah membaca? Di antara Bapak, Ibu? Ada yang pernah membaca? Jadi kalau sholat 4 rakaat sesudah sholat Isya itu pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Di malam Qadar. Saya belum menemukan. Wallahu alam. Mudah-mudahan nanti ketemu. Ada pertanyaan yang lain. Mohon dituliskan hadis tentang sholat yang ada salamnya itu. Wah. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri.
Saya carikan aja, saya carikan. Saya carikan. Ini kenapa kok dihapusi semua ini program saya? Sambil kerja, ini sudah keluar. Kok nggak mau keluar pembahasannya? Kenapa kok nggak mau keluar? Ya. Loh, kenapa kok nggak mau keluar? Loh, ini mau. Bukan, ini loh. Pencariannya kok nggak mau keluar, kenapa ini? Ini mau. Loh, ini mau. Ini, iya, kenapa ini kok nggak keluar nih? Pencariannya ini. Hei. Waduh. Oke. Kenapa ini kok nggak keluar, nggak jalan? Qurannya jalan tuh, nggak ada masalah. Hadisnya kenapa nggak jalan? Oke, menunggu proses mungkin. Mohon penjelasan hadis perempuan sholat berjamaah di masjid. Hadis perempuan sholat berjamaah di masjid. Maksudnya apa ini maksudnya? Bolehkah perempuan jamaah di masjid gitu ya Pak? Ya boleh. Boleh, lebih baik 25 atau 27 derajat pahalanya. Sholat jamaah itu pahalanya lebih baik 25 derajat atau 27 derajat. Sebentar, kenapa kok nggak keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang ditanyakan lebih baik mana? Mungkin begitu mungkinnya. Sholat di rumah atau sholat berjamaah di masjid? Mungkin begitu. Boleh, Ibu. Malah laki-laki dilarang untuk menghalang-halangi wanita pergi ke masjid. Gara-gara ada hadis sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di rumah, orang memahami sholat wanita itu sebaiknya di rumah, walaupun sendirian. Itu pemahaman, Mbak. Dibanding dia berjamaah di masjid, walaupun dia ke masjid walaupun secara apa? Berjamaah. Itu hasil dari apa? Pemahaman. Kenapa kok nggak bisa ya? Saat dibutuhkan, kenapa nggak bisa? Bagaimana? Saya coba restart. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa.
Bayangkan Bapak Ibu kalau kita bersama Rasul di Masjid Nabawi, di masjid yang mulia seperti ini, Rasul memberikan pernyataan sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di mana? Di rumah. Itu disampaikan di Masjid Nabawi. Andaikan di masjid ini mungkin bahasanya sebaik-baik sholat wanita lebih baik di rumah. Jangan ke masjid. Mungkin begitu mungkin. Nah itu. Dari hadis itu ada yang memahami bahwa walaupun wanita sholat sendirian di rumah lebih baik daripada sholat jamaah di masjid. Saya tidak setuju dengan pemahaman seperti ini. Jadi ketika Rasul mengatakan sebaik-baik sholat wanita di rumah, tapi Rasul tidak pernah melarang wanita untuk pergi sholat jamaah kemana? Ke masjid. Sehingga ibu-ibu menakar dirinya sendiri. Saya ini sebaiknya sholat di rumah atau di masjid. Kalau ibu-ibu hidup di zaman Rasul di Madinah itu ajama, hutan belantara. Hutan belantara. Jangan-jangan ibu nanti ke masjid, belum sampai ke masjid, sudah dimakan serigala. Apalagi tidak punya apa? Mahram. Jangan-jangan nanti kalau ke masjid, buka aurat, sumber fitnah. Jangan-jangan nanti kalau sudah kumpul sama temannya, berumpi. Kalau begitu kan lebih baik sholatnya di rumah. Tapi berbeda dengan ibu yang kedua ini. Saya ingin ke masjid, saya tidak akan menjadi sumber fitnah. Saya tidak akan ngerumpi. Mudah-mudahan satu langkahnya menambah pahala. Langkah yang lain menghapus dosa. Apalagi, Masya Allah, sholat subuh itu jam 2 sudah datang sampai sini, Pak. Bisa tahiyatul masjid. Bisa sunnah, sholat sunnah yang lain. Duduknya saja menunggu sholat, nilainya sama dengan sedang sholat. Apalagi ke masjid nanti bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah, bahkan mungkin bisa ba'diyah. Wah, luar biasa. Insya Allah pahalanya nggak kalah dia melaksanakan sholat di rumah. Jadi yang menakar bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Nanti jamaah di sini pahalanya 27 miliar, dosa fitnahnya 50 miliar. Bangkrut. Misalnya begitu. Saya kasihan seorang wanita ini akhirnya harus terus di rumah gara-gara hadis ini. Sebaik-baik sholat wanita aja di rumah. Ngapain keluar? Hanya untuk shopping. Begitu. Apalagi keluar rumah hanya untuk ngantor. Dinas. Lebih baik dinas atau sholat? Sampai di Juanda itu buyar pengajian ibu-ibu. Akhirnya panitia mendatangkan saya, gini aja kumpulnya di rumah komandan, jangan di masjid. Kalau di masjid kan nanti ada nasnya, lebih baik di rumah. Kalau di rumah komandan kan enak. Gitu. Dan insya Allah datang semua, sungkan. Gitu. Kita jelaskan. Alhamdulillah, jalan lagi pengajian rutin ibu. Itu bahayanya berdalil hanya parsial, tidak secara komprehensif. Masya Allah kok nggak jalan ya pencariannya ini.
Ini kalau mencari manual bisa setahun nggak ketemu itu. Kenapa ini? Ada apa ini? Berarti kasusnya bukan Pak, laptop saya ini berarti Pak. Ada apa ini? Apa perlu di upgrade apa Windowsnya ini? Kok bisa nggak keluar? Qurannya jalan, tapi hadisnya kok enggak. Quran loh jalan, tapi hadisnya kok enggak. Ya. Masya Allah. Enggak hafal. Jadi dengan laptop bisa terjawab insya Allah. Sekedar hafalan. Insya Allah begini. Idza jalasa fi jalsatin. Jalsatin itu rakaatan. Fi rakaatin. Fiha taslim. Di dalam rakaat itu ada salamnya. Jalasa mutawarikan. Rasul itu duduknya tawarung. Bukhari. Bukhari. Waduh, kalau ditanya nomor tambah bingung saya. Iya. Karena Bukhari itu kalau ditanya nomor berapa, ya bergantung yang memberi nomor gitu loh, Pak. Jadi Sahih Bukhari itu kitab aslinya tidak ada nomornya. Maka datanglah para verifikator muhakkik. Nah, muhakkik itu punya cara menomori Bukhari. Sehingga ada yang menomori Bukhari, jumlah hadis Bukhari itu 7.008. Ada yang jumlah terakhir itu 7.936. Beda banget ya Pak ya. Nah, ada lagi yang 7.400 sekian gitu loh Pak. Lupa saya 400 sekian. Jadi ketika ada Mubalik mengatakan Bukhari nomor sekian, pertanyaannya itu versinya siapa? Versinya Dr. Buho atau versinya internasional atau versinya Syekh Bimbas? Nah, itu punya penomoran yang berbeda. Maka ketika ada kader saya ini yang mencocokkan, ternyata enggak cocok. Dicari terbitan versi ini enggak cocok. Terbitan versi ini enggak cocok. Terbitan versi ini enggak cocok. Tanya saya, Ustaz, sudah saya cocokkan enggak ada yang cocok. Oh, ada kemungkinan. Beliau menggunakan buku penomoran yang saya tidak punya. Entah versinya siapa itu, enggak ngerti saya. Yang kedua, mungkin lupa ustadznya menyampaikan itu. 43 jadi 34 misalnya begitu. Oh alam, ada dua kemungkinan. Bapak Adi Hidayat itu sering menyampaikan nomor gitu. Nah, pertanyaannya, nomor itu versinya siapa? Nah, itu enggak jelas. Kenapa terjadi perbedaan penomoran? Karena di dalam Sahih Bukhari itu ada yang sanadnya 3, matannya 1. Maka ada versi menghitung 3 hadis, ada versi menghitung 1 hadis. Sehingga nanti pasti berbeda jumlahnya. Ada yang menghitung semua hadis dihitung. Padahal di dalam Sahih Bukhari banyak hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis tanpa sanad. Itu dihitung. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya makin
banyak. Nah, sekarang jangankan versi 1, saya tidak hafal kalau ditanya nomor berapa, tapi dengan alat ini nanti ketahuan. Alhamdulillah saya sudah menerjemahkan, jadi penomoran itu berdasarkan 3 referensi. Artinya seseorang kalau beli terjemahan saya sama dengan membeli 3 macam penerbitan. Penerbitan Mesir, penerbitan Saudi, dan penerbitan Kuwait. Nah itu kita siasati begitu sehingga nanti kalau bukan versi internasional, versinya Bimbas atau versinya Dr. Buwot yang akan Mesir. Itu ceritanya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Wah ini laki-laki error ini, tidak bisa keluar ini. Kenapa? Biasanya kalau ketemu saya suruh maju baca begitu. Ini berhubung nggak ketemu nih, nggak saya suruh baca. Terus ada pertanyaan yang lain, yang sholat 2 rakaat riwayat Nasai itu hadis dari siapa? Kalau nggak salah Abdullah bin Amr, kalau nggak salah. Semuanya, karena tidak disebut dari siapa, langsung hadisnya begini dikeluarkan oleh Imam Nasai. Kalau nggak salah. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Monggo, tentang sholat itu umum. Sholat apa Pak? Di bulan puasa atau selain bulan puasa? Itu kita oh, sholat malam. Iya, iya. Iya. Oh, ya, ya. Jadi teknisnya ya, Pak ya. Jadi Aisyah cerita kepada kita bahwa sholatnya malam Rasul baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Di hadis yang lain, Aisyah juga cerita untuk sholat Ramadan itu, qiyam Ramadan itu 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan khusyuknya, bagusnya. Kemudian sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian witir dengan 3 rakaat. Yang ditanyakan, kalau sholat 4 rakaat itu pakai tasyahud awal atau tidak? Itu ya Pak ya. Justru itu yang akan saya tanyakan Pak. Bagi teman-teman yang melaksanakannya 4 rakaat 1 salam. Selama ini yang saya praktekkan tetap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Di candi itu bertahan sampai kemarin itu sholat qiyam Ramadan tarawih itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, baru witir 3 rakaat. Ketika saya ikuti ternyata 4 rakaat itu tanpa tasyahud awal itu. Saya sebagai makmum kan mengikuti imam. Makanya kalau kita datang ke kaum, tidak boleh ngimami gitu. Kalau saya dipaksa ngimami, saya tidak mau 4-4-3. Saya tetap menggunakan 2-2. Kenapa? Karena ada hadis bahwa pada setiap 2 rakaat ada tasyahud. Fi kulli raka'ataini tahiyah. Dan Aisyah sendiri menceritakan sholat malamnya Rasul itu 2-2 di dalam Sahih Muslim. Nah terus 4 rakaat itu apa maksudnya? Kan begitu Pak. Maka spekulasi muncul yang melihat zahirnya hadis ya 4 rakaat 1 salam. Menurut zahirnya hadis. Nah ketika saya ditanya bagaimana memahami 4-4-3 itu?
Aisyah melihat secara makro, mulai dari awal sampai akhir. 2 rakaat salam, istirahat panjang sekali. 2 rakaat salam, istirahat panjang, baru ditutup dengan witir. Sehingga kesannya kelompok 4, kelompok berapa? 3. Itu Ibnu Hajar yang memberikan penjelasan seperti itu. Untuk menghimpun seluruh riwayat dari Aisyah sendiri. Di samping dari Rasul sholat itu 2 rakaat ada tahiyah. Saya melakukannya begitu, Pak. Sama dengan petunjuk Rasul, sholatlah malam 2 rakaat, sholatlah malam 2 rakaat. Nanti kalau keburu subuh, baru tutup dengan witir. Nah, jadi terus saya tanya, kalau Anda melihat dzahirnya hadis, bagaimana dengan riwayatnya Ibnu Abbas bahwa sholat malamnya Rasul 8 rakaat dan witir 3 rakaat? Atau apa terbayang 8 rakaat itu 1 salam? Itu pertimbangan. Karena bisa dimaknai dzahirnya, kita tidak boleh menyalahkan orang yang sholat 4-4-3. Tinggal pertanyaan, kalau Anda 4 itu pakai tasyahud apa tidak? Pakai tahiyat atau tidak? Karena hadis dari Aisyah, dari Rasul, pada setiap 2 rakaat ada tahiyat. Itu kesulitan memahami yang 4 dan 8 itu menjadi 1 kali salam. Kalau di sini berapa? 2. Misalnya begitu, Pak. Jadi sampai kemarin itu tetap bertahan 4-4-3. Gak apa-apa kalau itu menjadi keyakinannya. Saya hanya tanya, kalau Anda 4-4-3, Anda pakai duduk tasyahud awal enggak? Karena adanya hadis bahwa sholat itu 2. Kecuali witir. Ada dalil khusus, wala yafsilu bainahunna tahiyya. Yang 3 rakaat itu dalam kesaksian Aisyah tidak diselangi dengan tahiyat. Dan itu bukan sholat malam, tetapi penutup sholat malam. Yang 2 itu untuk sholat malam. Sholatlah malam 2 rakaat. Sholatlah malam 2 rakaat. Kalau keburu subuh, tutuplah dengan sholat apa? Witir. Dalam redaksi yang lain, sholatul laili masna. Dalam redaksi yang lain begitu. Kayaknya enak 4-4-3, Pak, lebih cepat Pak, insyaallah. Enak, Pak. Kalau tahajud biasa mereka enggak. Ini hanya mengatakan hadis ini khusus qiyam Ramadan, begitu loh, Pak. Yang 4-4 itu dia pahami khusus untuk qiyam Ramadan. Nah, kalau enggak ada qiyam Ramadan enggak pernah ada tuntunan, Pak. Tetap 2. Nah, hadis ini konteksnya pada waktu qiyam Ramadan. Maksudnya dengan baik di dalam maupun di luar dosa. Bukan, kalau di luar bulan Ramadan tidak ada dalil 4-4. Yang ada itu dalil ketika qiyamu Ramadan. Jadi Rasul kalau qiyamu Ramadan itu sholat 4 rakaat gitu loh. Jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian sholat 3
rakaat witir. Itu makomnya itu pada waktu qiyamu Ramadan. Kalau selain qiyamu Ramadan tidak pernah ada. Tidak ada. Saya belum menemukan Pak 4 rakaat di luar bulan Ramadan. Yang ada 4 rakaat 3 itu cerita di dalam 2 di luar Ramadan, Pak. Bisa dipahami, Pak? Jadi yang 4 rakaat 3 itu dilaksanakan Nabi ketika di bulan Ramadan, Pak. Cerita Aisyah. Ketika qiyam bulan Ramadan, sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Itu di bulan Ramadan. Nah, pemahaman 4 itu ada yang memahami 4 sekali salam, gitu loh, Pak. Nah, kalau 4 sekali salam, bagaimana dengan nasihat Rasul sholat malam itu 2-2, gitu loh. Dan pernyataan Aisyah, Rasul itu sholat malamnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kan begitu, Pak. Nah, sehingga 4 itu difahami kelompok 4. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat panjang. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat panjang. Kemudian witir 3 rakaat. Jadi kalau dilihat secara makro, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 3. Itu cara menghimpun agar tidak tumpang tindih antara satu hadis dengan hadis yang lain. Tapi kalau ngotot, enggak Ustadz, dalilnya begitu. Itu hak Anda mengamalkan. Sehingga saya tidak mau jadi imam. Kalau saya jadi makmum, tugas saya ngikuti imam. Jadi jangan sampai 2 rakaat makmum salam sendirian, imam tidak salam, tidak bisa, harus diikuti imam. Kemudian saya tanya, kalau Anda melihat dalilnya begitu, bagaimana melihat hadis sholat malamnya Rasul 8, kemudian witir 3? Apakah 8 itu dimaknai 1 salam? Mestinya kan secara zahir begitu. Nah, itu kelemahan bagi saya, bagi teman-teman yang langsung sholat 4 rakaat 1 salam. Masih perlu didiskusikan kembali teknik itu. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Terima kasih. Nasihat Rasul di dalam Sahih Muslim, faida shallaitumul jumu'ata fasallu arba'an. Di dalam Sahih Muslim. Allah, ini eman ini harus saya tunjukkan ini misalnya. Kenapa kok nggak bisa pencariannya ini ya? Nasihat Rasul, idza shallaitumul jum'ata fasallu arba'an. Hadis inilah yang dipakai oleh teman-teman Siddiqiyah bahwa zuhur tidak bisa menggantikan, Jumat tidak bisa menggantikan sholat zuhur, gitu loh. Maka habis sholat Jumat ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Alasannya apa? Alasannya karena sekali orang meninggalkan Jumat ada toleran. 2 kali meninggalkan Jumat masih ada toleran. 3 kali meninggalkan Jumat distempel kemunafikan. Kan begitu hadisnya. Tapi sekali meninggalkan sholat zuhur kafir. Apa mungkin Jumat bisa menggugurkan sholat zuhur? Yang berikutnya,
sholat Jumat itu dipersepsikan seperti sholat hari raya. Yang tidak mungkin bisa menggugurkan sholat apa? Zuhur. Maka doktrin yang muncul itu berdasarkan hadis Sahih Muslim, setelah sholat Jumat tindak lanjuti sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Di sini begitu mengamalkannya? Hadisnya kan sahih. Katanya kalau sudah sahih tinggal sami'na wa ata'na. Sayang saya nggak bisa buka filenya. Nanti kalau ingin saya suruh baca sendiri, biar yakin gitu loh Pak. Insya Allah hafalan saya, ya kalau keliru mungkin sedikit lah. Jadi kalau saya nggak jawab. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Pak. Dan dicantumkan kalau nggak salah di Riyadhus Shalihin ada, Pak. Riyadhus Shalihin juga menukil dari Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ininya, Pak. Loh, pencariannya itu nggak ada. Ini saya coba laptop saya bisa. Oh, monggo. Makanya ininya. Mudah-mudahan Kalau ya. nggak bisa berarti ininya memang. Iya. Tadi saya pakai laptop saya bisa. Iya. Nah ini Pak. Oh masih mencari ya. Idza shallaitumul jum'ata, kalau kamu sudah sholat Jumat, fasallu arba'an, tindak lanjuti, fa itu segera gitu ya Pak ya. Segera tindak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Bukunya ada Pak. Dan panjenengan bisa minta gratis. Kebetulan salah satu anak buahnya itu seorang dokter, dan beliau kebetulan anak buah saya Pak. Karena saya ketua LPBM-nya untuk dosen KKN ini loh. Alhamdulillah dapat bukunya. Hadisnya sahih. Berarti orang yang tidak menjalankan seperti ini belum tahu gitu loh Pak. Sampai setelah sholat Jumat, sholat zuhur enggak? Berarti belum tahu. Kalau belum tahu, aja ngeyel sih. Ditunjuki orang itu harus terima kasih. Mulai Jumat besok ya Pak, dipraktekkan ya. Nah ini hadis Sahih Muslim. Saya bisa menggugat hadis ini. Sahih. Saya hanya bertanya, Anda mengatakan fasallu arba'an, diterjemahkan tindak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Dari mana kata sholat zuhur itu? Dari mana? Nah, kalau saya menerjemahkan gimana? Saya terjemahkan begini. Apabila Anda selesai sholat Jumat, tindak lanjuti sholat 4 rakaat. Nggak ada kata zuhurnya. Mana sholat zuhurnya? Nggak ada. Nah 4 rakaat ini apa? Sholat apa? Nah saya tawarkan, kalau ada bahasa instruksi, tindak lanjuti bahasa aplikasi. 4 rakaat ini prakteknya Rasul, 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Makanya jangan dipakai alasan ini untuk izin pulang. Dinasnya di Angkatan Laut Perak, berdasarkan hadis ini, Pak Komandan saya izin untuk ba'diyah 2 rakaat Jumat di rumah. Gak balik. Oh kalau gitu
ini bukan sholat zuhur tapi ba'diyah Jumat. Gitu. Hadisnya sahih, porsinya bukan sholat zuhur tapi ba'diyah Jumat. Kalau dimaknai sholat zuhur berarti di hari Jumat sholat fardu itu ada 6 gitu loh Pak. Kalau dimaknai zuhur loh Pak ya. Berarti di hari Jumat sholat fardu ada 6. Terus saya tanya, bagi orang yang udzur Jumatan karena ketiduran, gimana mengqadha'nya itu? Karena kewajiban itu harus di Allah. Gimana mengqadha'nya itu? Apa Jumatan sendirian? Ceramah sendiri, didengar sendiri, diimami sendiri, dimakmumi sendiri. Tersebar kemana-mana Pak. Dari Jombang sampai ke Jember, sampai ke Palembang Pak jamaahnya. Itu ceritanya. Jadi hadisnya sahih. Tetapi penggunaan hadis 4 rakaat bukan sholat zuhur tapi ba'diyah Jumat. Kalau qobliyah tidak ada, ba'diyahnya ada. Ada lagi? Cukup? Sudah cukup? Ya, kita akhiri. Jam berapa sekarang? Oh, jam 9 ya. Baru jam 9. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.